mudah-mudahan kabur aja dulu, temporary move Pak ya. Iya. Later they realize ini adalah a bit disconnect kita dengan pembuat kebijakan for a while, tapi eventually let's talk, ya kan? Karena ini ada miscom kalau menurut saya gitu antara sender of the message and listener-nya gitu. Kata per kata mungkin belum dielaborate sedemikian rupa. What I meant sebagai misalnya efisiensi dengan memotong anggaran, termasuk tukin misalnya kan untuk kawan-kawan kami dosen gitu. Tapi kalau itu dipahami sebagai suatu our country currently in crisis. We need to do something untuk free cash flow kita membaik dulu. Once we reach stability, kita akan kembali lagi kepada posture yang semula, dijelaskan dengan sepenuh hati gitu. Dunia ini adalah bola 360 derajat. Your perspective is true as long as you have reason. Jadi kalau kamu menyatakan, sorry Pak Sabam, saya nggak setuju, saya mengkritik Bapak. Kemudian dia berhenti, saya bilang, I don't respect you. When you criticize me, give reasonable reason, why you criticize me. Berarti dia harus elaborasi gitu. Nah, jadi dengan elaborasi terjadi exchange. Dan akhirnya pesan saya ke mereka, Indonesia needs you. Teman-teman, selamat datang di Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Pagi ini saya bersama teman lama saya, Bapak Sabam Huta-Julu. Beliau adalah komisaris independen, spesialis untuk corporate turnaround dan restructuring, business strategy, dan juga sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Selamat datang, Pak Sabam, apa kabar? Kabar baik, Pak Henrico Sarin. Nice to meet you, Pak. Nice meeting you again, Pak. Yes. Ya, senang bisa duduk di sini nih, kita ngobrol-ngobrol, Pak. Iya, Pak. Iya. Mungkin saya bisa summarize sedikit ya, Pak Sabam itu sudah pernah di BUMN ya, Pak. Iya. Ya, BUMN Energy ya kan ya. Yes. Awal karir dulu di BPKP, Iya. terus setelah itu juga pernah masuk ke asuransi, ya. Iya. Jadi presidir di beberapa perusahaan, kalau nggak salah 3 perusahaan asuransi juga. Iya. CFO di salah satu perusahaan energi juga, energy related ya Pak bisnisnya Yes. Pak ya. Yes. Ya, sampai sekarang jadi komisaris independen di beberapa perusahaan dan jadi dosen juga ya Pak. Yes. Ya. Nah, ini pengen ngobrol-ngobrol ini karena saya yakin audiens di rumah itu pasti ada yang bisa mereka dapatkan dari perjalanan karir Pak Sabam, termasuk juga dari keilmuanan Pak Sabam gitu ya sebagai dosen gitu loh. Oh ya, saya juga summary untuk audiens di rumah. Pak Sabam juga background akuntansi ya Pak. Accounting. S1, S2, S3 ya akuntansi Yes, straight from the bottom. ya. Iya. All the way through ya Pak. All the way through. Oke. Ya kita mulai gini aja Pak sekarang. Maksudnya dari kita melihat situasi hari ini kan ya. Dunia nih kayaknya bergejolak ini kayaknya setiap berapa tahun sekali. Kalau dulu kan krisis itu ada intervalnya ya gitu loh. Sekarang itu kayaknya dari satu krisis ke krisis lain, mulai dari virus, perang ya, geopolitik, perang ekonomi, tarif dan lain sebagainya. Kalau Pak Sabam sebagai komisaris, advice-nya apa Pak ke board of directors perusahaan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini? Alright, thank you Pak for the tough opening, I guess ya, challenging opening. Saya melihatnya dari dua perspektif perubahan gitu ya. Dulu krisis itu bentuknya V. Jadi dia sharp decline, masuk dia ke bottom. Tapi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, dia speed recovery. Kenapa? Karena kita masih punya cash. Holding kita masih punya cash, negara current account deficit belum terlalu heavy. Jadi kita pergi ke negara tetangga bila perlu minta bantuan, dia kasih bantuan gitu. Trust itu masih ada.
Nah, apa yang berbeda sekarang? Katanya bentuk krisis itu long U dia. Jadi kalau kita lihat dia dalam bentuk huruf, U memanjang, and in between long U itu, dia terjadi turbulensi gitu. Dan dia semakin sering. Sehingga orang bilang, oh dunianya VUCA, vulnerable, uncertain, kompleks, ambigu gitu. Nah, sehingga diperlukan di situ endurance untuk kawan-kawan board sama top management ya, C-suite level itu. Jadi kalau dia sudah menjadi long U, kita perlu pertahanan gitu. Dan pertahanan itu kalau kita lihat satu perspektif dari keuangan itu, kalau bisa cash flow-nya. Lebih bagus lagi free cash flow. Ada saya ingat satu perusahaan swasta nasional di Indonesia, pakem yang dia lihat itu adalah dalam bentuk long U, dia memframe-nya sebagai equals to crisis. Kalau dia equals to crisis, dia melihatnya yang paling dekat itu free cash flow-nya harus ada. Dia pakai formula 24, 36, 52 atau big question mark. Jadi harus ada free cash flow itu endures at least 24 bulan. Jadi operasional hari-hari tertutupi selama 24 bulan, sekaligus juga investment yang prudence itu 24 bulan masih terjadi. Sehingga employment terjaga, hubungan di dalam ekosistem, di dalam industri itu masih terjaga gitu. Kalau enggak, dia akan extend 36. Jadi slowly dia akan bertahan lagi kalau bisa di 36, kalau bisa 52. Tapi kalau dia udah melihatnya sesuatu yang blur jangka panjang, dia bilang, oh ini big question mark nih. Either you close, you exit, atau you try to minimize. Jadi misalnya kalau ada non-core business, dia di cut off. Ya. Kalau sudah ada bleeding misalnya di salah satu portofolio matrix itu, either pakai BCG matrix atau GE matrix, cepat-cepat harus melakukannya. Kalau enggak dia nanti decline, end of the story for the company. Gitu Pak Enrico. Oke. Dalam pelaksanaannya realitinya bagaimana Pak? Karena kalau kita bicara mengenai free cash flow gitu ya, banyak industri juga sekarang kalau saya lihat istilahnya mereka bisa sustain istilahnya 6 bulan aja itu udah bagus gitu loh. Kasarnya begitu gitu kan. Terutama karena juga ya orang bilang mungkin daya beli yang melemah dan lain sebagainya gitu loh. Atau mungkin pasar ekspornya yang tertutup gitu ya, atau embargo tarif dan lain sebagainya. Itu gimana maksudnya? Apakah agak sulit Pak ya, karena the one thing the most difficult di dalam kehidupan itu ternyata kan change kan. Comfort zone kita membawa kita ke arah Belanda masih jauh. Hidup hanya satu kali. Enjoy life dulu. You only live once. You only live once gitu. Sehingga cara kita menyikapi krisis itu, kita bilang berdoa banyak-banyak, Tuhan pasti menolong gitu. Tapi Tuhan juga ternyata menuntut kita untuk change, bekerja keras gitu. Nah, jadi yang saya lihat di korporasi itu, ke arah change itu orang ragu-ragu. John Kotter lah yang menulis, yang bilang 8 proses untuk change. Ada 8 step. Dan step yang paling pertama itu adalah jangan masuk dulu ke arah quick win. Ambil yang tercepat, terdekat. Karena dia nggak masuk ke fundamental. Tapi dia bilang nomor 1 itu adalah sense of urgency harus dibangun melalui kultur, melalui value di dalam perusahaan itu. Jadi chief-nya, either chief commissioner atau chief executive officer itu harus menyuarakan, guys, the world is in crisis. Dan itu harus dibangun top down, kemudian kiri kanannya secara kolaboratif. Kita perlu berubah menyikapi dunia. Resources kita terbatas. Sehingga perlu ada pembuatan strategi yang relatif baru dalam rangka memproduce competitive advantage. Karena kalau kita nggak punya competitive advantage, nggak survive gitu. Nah, jadi yang paling utama saya lihat itu sense krisisnya terbangun. Janganlah orang misalnya bilang, bro, kita masih gajian nih, kenapa sih orang menyuarakan krisis gitu. Tapi kalau kita bilang ke dia, kawan-kawan, kita masih gajian, tapi gaji ini dari pinjaman, bunganya sekarang at risk, dia berada pada bunga tinggi. Oh, jadi ini bukan dari organic business ya gitu. Jadi, kalau kita sadarkan umat kita mengenai krisis melalui sense of urgency, bangunan untuk resilience agility-nya itu menjadi kolaboratif gitu. Karena kalau satu departemen dia bergerak maju,
yang lainnya nggak ikut, solusi terhadap masalah biasanya adalah the whole elemen di dalam korporasi itu harus bergerak bersama-sama, baru terjadi yang namanya change, baru terjadi sharpening proses menuju competitive advantage yang lebih baru. Baru orang bilang ya, saya tetap, I trust this company karena dia melakukan perubahan. I like the way they do things now in accordance dengan krisis yang sedang berjalan. Jarang memang orang yang melihat, kita harus melakukan transformasi, restrukturisasi, atau turnaround gitu. Sebagai statement misalnya di town hall meeting, they voice concern ini gitu. But they don't structure itu sebagai suatu proses change, dan change itu nggak bisa misalnya 2 bulan kita berubah akan menghasilkan gitu. Change itu menjadi, kalau menurut aku sekarang forever. Change menjadi everyday. Agility, resilience menjadi everyday. Creativity, innovation menjadi everyday. Sehingga kita akan bilang ke tim kita, guys, jangan terima apa saja, karena saya juga punya blank spot sebagai chief. You be curious, you ask me questions, everybody ask questions, what happens in this world, and how we need to move forward. Jadi, Satya Nadella bilang, if you don't have growth mindset, bila tidak ada orang yang curious, perubahan itu nggak akan terjadi gitu. Jadi, dia mengizinkan timnya itu to say no to him. Becus juga bilang gitu. Struktur kita dalam rangka birokrasi, kita pertahankan dalam konteks misalnya penggajian kita. But I want you to minimize the gap top and down gitu. Sehingga komunikasi itu lebih transparan, lebih terbuka. Intinya adalah pemimpin itu mau mendengar lah ya. Karena kita dikaruniai sama Yang Maha Kuasa 2 kuping dan hanya 1 mulut. Dengarkanlah, level tengah itu kreativitasnya sangat tinggi, Pak. Kalau bisa mereka kita retain di sini dan memberikan ide-ide itu, we ask them great questions. Mereka biasanya akan memprovide, karena dia aksesnya ke dunia digital saat ini. Informasi itu beredar dengan sangat cepat dan berkualitas, dan mereka mampu membuat perubahan itu. Kita hanya perlu mendorong change culture, dan itu yang akan membuat perusahaannya nanti posturnya menjadi berbeda menyikapi dunianya. Kalau indikatornya sekarang apa yang dipakai oleh Pak Sabam? Maksudnya kalau yang normal-normal kan 2 consecutive growth, negative growth quarter gitu ya. Iya. Yeah. Itu kan istilahnya parameter lama kali ya, untuk identifikasi bahwa ada resesi gitu kan. Gitu loh. Itu masih kepake nggak sekarang, Pak? Atau ada dashboard lain yang harus dilihat? Kalau aku lebih suka melihatnya, growth itu kadang-kadang dia fake lah, Pak ya. You grow your revenue top line, at the same time you grow your cost of goods sold gitu. And unfortunately, cost of goods sold, direct indirect cost-nya itu run faster daripada atasnya gitu. Sehingga eventually net ke bawahnya itu dia sebenarnya nggak menghasilkan. Dalam konteks misalnya kalau kita pakai BCG Matrix ya, mana sih portofolio kita misalnya yang star, which is akan kita pertahankan, kita jaga, mana yang cash cow, investasinya mulai menurun tapi producing cash-nya masih bagus. Berarti ada 2 lagi yang misalnya kita bilang dia di question marks, ya kan? Dia butuh investasi yang tinggi tapi hasilnya masih belum bagus. Dan ada yang status docs misalnya di bawah gitu. Reaksi kita kalau menurut saya adalah kalau EBITDA based, cash base, dia mengindikasikan sebaliknya daripada growth dari top line itu, I have to do something. Kita berstrategi, kita melakukan change because the time is limited. Yang kedua, resources kita semakin sedikit. You ask both in different part of the world, adakah yang mereka bilang, gue kaya raya nih, jarang yang sekarang bicara itu gitu. Itulah perubahan dari V ke long U crisis tadi gitu. Jadi kalau kita mau pakai matrix itu yang paling dekat, yang dulu dikeluarkan sama Financial Accounting Standard Board di Amerika, cash flow lah sudah. Bukan mau lupakan balance sheet-nya atau income statement-nya. Hidup kita adalah dalam rangka cash. You have cash, you have life.
Jadi cash is king kalau kata cash is orang. king, benar, Yeah. ya kan? Jadi Mhm. ciptakanlah operating cash flow-nya positif. Artinya your core business is producing positif. Kalau dia positif operating cash flow-nya, berarti dia bisa ngirim ke bawah untuk investasi gitu. Hmm. You don't have to borrow, jangan minjam dulu ya kan. Hmm. Once nanti investasinya membesar baru kita bilang ke bank. Hmm. Bank biasanya melihatnya kalau operating cash flow kita positif dan kita masih ngirim ke bawah untuk investasi, dia bilang I give you money and I don't need collateral from you. Collateral saya adalah saya lihat posture cash flow kamu yang lebih bagus, gitulah Pak ya. Jadi tidak sesederhana melihatnya misalnya negative growth pada 2 kuartal, kemudian kita bilang harus bereaksi. Yang paling cepat itu ada di sekitar kita, ternyata rajin-rajinlah melihat operating cash flow sama free cash flow. Kalau mau lihat yang terdekat yang kedua itu, how do people in our company itu melihat perubahan? Apakah ada yang tender resignation? Apakah ada creativity resilience itu masih terjadi? Atau mereka melihatnya ini ada apa ya gitu kan? You can look from the eyes, body language itu, pergerakan orang yang masih interested to pursue career ini. So, top itu harus datang untuk ngobrol ke bawah. Kawan-kawan, gimana? What is your life? How is your life? Ya kan? How do you see the future? Growth kita ini real atau tidak gitu. Karena prime movers di tengah itu umumnya sangat kreatif, Pak. They know how. You just give them opportunities untuk melihatnya dengan matrix yang berbeda, dan bukan hanya dengan cara kita. Akhirnya combination of all these matrix akan melahirkan cara-cara baru atau strategi baru. Oke. Ini kalau saya lihat kan Pak Saban kan dari asuransi, terus pernah jadi komisaris untuk holding asuransi juga. Nah sekarang di airline nih Pak, kalau saya lihat. Airlines, Airline itu is a tough industry, kalau menurut saya gitu ya. Pelajarannya apa ya banyak Pak Saban ambil dari situ Pak? We have to do foresight. Itu yang saya alami di airline industry, di mana saya sudah 2 tahun menjadi independent commissioners. And I learned that from the owner of the company in Malaysia gitu. You cannot do things the way you did, the way you do, and then you say, I still have margin, I still have cash flow. Jadi kalau dia ditarik ke arah foresight, bukan melepaskan diri dari hindsight sama insights-nya, tapi diperkaya dengan foresight, anticipating, preventing what will be happening. Airline di Asia Tenggara net margin 1,6% gitu. Meaning terjadi kompetisi yang sangat challenging. So we have to do in a different way. Kita harus fokus ke cash flow, kita harus bersahabat dengan regulator. Ramcharan bilang kompetisi kita bukan airline ke airline, bukan company ke company. Dia bilang ekosistem gitu. Jadi men-secure ekosistem is tougher. Karena kita akan datang ke vendor kita, ke pembeli kita sebagai satu ekosistem. Dengan demikian di airline, konteks pertamanya itu restructure, transform, bila perlu turn around di dalam. Dengan bahasa lain disebutkan, kita harus diversifikasi nih. Apa saja derivatif daripada atau apa saja ekosistem di konteks airline ini in which we can live longer. Sehingga akhirnya kami masuk, yang bermargin lagi di sekitar itu adalah logistik, engineering. Sekarang masuk juga ada yang ke asuransi, life insurance sama general insurance, ada yang masuk ke food, hail riding dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa lagi bilang core business saya, karena core business bahasanya sekarang menjadi which one is producing cash flow. When your people can produce cash flow from what you call core, non-core, do both. Dan bertarunglah kita di situ, investlah kita di situ dengan ketajaman kita melihat BCG matrix yang kira-kira relevan, in which we can do. If we have to hire other people untuk membuat ini terjadi, then do gitu. Sehingga konteksnya menjadi serupa dengan yang kita bilang tadi,
change every day and look where you are fit in to the surroundings di mana kita sudah berada pada waktu tertentu dan di mana kita akan bertarung. Sehingga kekuatannya itu bukan lagi dengan cara lama, strategi lama, foresight gitu. Membuat tim kita memiliki dream capital letters gitu. Jadi pushing faktornya itu dari bos kami yang di Malaysia itu, Pak. What else? What efisiensi? Sampai dia bilang, di dalam tulang itu ada unsur efisiensi yang masih bisa diperbaiki. Jadi dia melihatnya dari business balance scorecard. Look at the people, look at the process, reach out the client. Bukan lagi dalam rangka kita harus customer centric. Dia bilang kita harus customer obsessed. Jadi kalau ada obsession, foresight-nya itu jauh lebih tinggi karena klien itu preferensinya berubah-ubah. We follow them. Jangan lagi kita memiliki pride yang terlalu tinggi dengan strategi kita. Strategi kita ternyata datang dari those who pay us, which is our clients. Jadi variasi-variasi itu sekarang melalui foresight. Foresight itu akan bisa dapat bila terjadi you go from the top to the bottom and speak to your people. What else? What do you think? What do you think? And listen to them. Dan diramu menjadi paper-paper pendek, dipresentasikan. Itulah yang disebut dengan kreativitas yang masuk kepada reality sesuai dengan dunia yang sekarang kita mengalami krisis. Oke. Menarik ya. Jadi kalau mantra bahwa focusing to your core competence and core business itu nggak sepenuhnya benar juga ya. Bahwa hari ini bahwa diversifikasi itu juga jadi necessity ya Pak? Necessity karena what we call core itu dulu pada saat kompetisi itu nggak begitu tough. Everybody still have, dia masih punya uang lah ya. EBITDA dia makin bagus. Tapi semua orang mencari rezeki Pak pada akhirnya kan. Masuklah ke berbagai industri sehingga kita lihat kenapa si X bisa masuk ya. Well, they want to learn gitu. Karena keep fighting, krisisnya berubah dari V ke U, pertarungan itu makin berat. Kalau pertarungan makin berat, yang disebut sebagai core itu dulu ternyata bukan dari nature of business-nya lagi, tapi kita bisa memproduce nggak? Artinya, kita punya entrepreneurial nggak? Kalau punya entrepreneurial, biasanya kuncinya itu adalah kita mau bertanya nggak untuk the other things that we can do in life gitu. Jadi selagi dia bisa memproduce-nya itu cash flow, and then kita label lagi lah dia menjadi core yang berbeda dalam rangka memboost margin tadi bersama-sama sehingga berbagai bisnis di dalamnya itu ya kayak Amazon lah Pak. Dulu dia hanya buku ya kan. Sekarang dia anything related to digital proses di dunia. Ke oil and gas dia masuk Pak. Melalui data dia datang. Jadi foresight melihat berbagai opportunities itu ternyata terbuka. Tapi keterbukaan itu terjadi bila kita sense of urgency-nya kita dorong dan tim kita tanya ke mereka pendapat mereka. Jadi we cannot live at the top of the iceberg lagi. Kita harus bersama-sama dengan mereka dan sebaiknya turun ke bawah menyambut mereka. Apa ide si A, si B, si C, si X, si Y, si Z, dan mereka memiliki itu Pak. Jadi kita bisa melahirkan yang disebut dengan core baru, non-core baru, perlahan dia akan masuk ke dalam area creativity innovation, bergeser menjadi core. It's a naming lah kalau menurut saya Pak ya. Yang saya amazed adalah bahwa industri dengan margin yang sangat tipis pun tetap berani untuk berdiversifikasi di dalam landscape kompetisi yang kayak sekarang ya Pak. Iya. Karena basis berpikir dia instead of top line, revenue, kemudian costing, dia manage menjadi EBITDA atau gross profit, nanti overhead di bawah dia improve lagi, dia restructure, misalnya dia akan dapat net income. Mindset dia, ternyata
cash flow sama growth mindset di dalam revenue dia harus berjalan bersama-sama. Jadi kalaupun misalnya dia 1,6% atau 1,2% atau even di 0,8%, tapi selagi cashnya siklus sehat berputar, in out-nya dia terjaga, dia sebenarnya sehat, Pak. Apalagi kalau bisa dia ngirim ke bawah ke investasi. Karena growth mindset diikuti dengan investment. Kita bilang, oh saya menjadi lebih sustain karena core yang menghasilkan positif, in out-nya bagus, cash to cash cycle saya berarti sehat. Even 1%, tapi saya pelihara cash-nya bagus, saya masih bisa menginvest. Banknya bilang, I give you another cash. Dan jangan kembalikan pinjaman yang kemarin karena dia lihat kita dari sisi cash flow. Bank lah satu industri yang melihat cash flow sebagai satu matriks yang sehat. Jadi dia bertahan di low margin, tapi cash flow sehat. Ditambah mereka mungkin bisa istilahnya leverage mereka punya existing aset sama resources kali ya Pak ya. Exactly. Iya, asetnya barangnya sama. Barangnya sama. Terus orang-orangnya juga bisa di deploy gitu, paling di retrain sedikit mungkin ya. Exactly. Kurang lebih ya. Karena sebenarnya hasil dari kita meran suatu strategic management process kan dari portfolio matrix, kita revisit misalnya bila perlu visi misinya, objektif, habis itu kita SWOT. Tapi perlulah jujur kita di SWOT misalnya, apakah orang-orang kita bagus atau nggak bagus. Jadi waktu kita mencari ini sebagai basis dari SWOT kita ke strategi, lahirlah yang disebut dengan competitive advantage. Kita kuat dalam bidang ini. Kalau mau mengambilnya itu yang shortcutnya ke balance scorecard, people-nya, proses, kemudian klien, sama kemudian ke cost structure lah misalnya atau cash flow kan. Kekuatannya harus 4 ini sebaiknya Pak. 4 ini. Jadi kalau kita melakukan training, coaching, mentoring untuk tim kita, kalau bisa jangan half-hearted. Karena esensi daripada semua pergerakan kreativiti itu kan makhluk hidupnya, manusianya kan. Jadi waktu kita invest pun tadi pada kondisi kita punya operating cash flow positif, heavy di makhluk hidupnya. Karena dia yang menggerakkan yang lain, sharpening prosesnya akan lebih smooth kalau kita fokus first to the people, managerial skill, business acumen sama leadershipnya. Karena nanti dia akan melihat, oh prosesnya perlu kita perbaiki, ini kok nggak efisien nih, kenapa terlalu birokratik nih. Nah kombinasi people proses, dia reaching out ke klien yang obses, bukan lagi sekedar sentrik. Konsekuensi umumnya akan lahir portofolio yang secara matriks bisa dipertanggungjawabkan, EBITDA-nya, net margin-nya, kemudian juga cash flow-nya yang baik. Oke. Nah, kalau dari shareholder sendiri, pesan mereka ke Pak Sabam sebagai komisaris independen itu apa? Dan apa yang diharapkan oleh shareholder dari Pak Sabam? Dari sesi-sesi Pak Sabam dengan ini, board of directors. A bit different Pak ya, kalau kita konteksnya misalnya di state-owned enterprise. State-owned enterprise itu dividen sebagai produk daripada income statement. Bertumbuh, market share menjadi berbeda, branding menjadi berbeda, ada laba diredistribute dalam bentuk dividen, dalam bentuk tansim, bonus dan sebagainya. Inilah yang dilihat sebagai sesuatu yang akan membuat kita sustain ke depan. Cash flow sekarang mulai dibicarakan. Nah, bedanya kalau private company itu, dia melihat ke balance scorecard. Di bottom itu dia selalu lihat manusianya dulu, people leadership. Berarti dia akan menekankan yang pertama itu learning and growth. So whenever we have misalnya laba bersih setelah dibayar pajak, dibayar dividen itu, utamakan dulu ke people. Kadang-kadang dia bargain Pak. Dia bilang ke shareholder, sorry ya dividen saya turunkan dulu. Saya mau membangun orang dulu nih, ya kan? Karena kalau orangnya bagus, hope saya itu dari hope undercase letter menjadi uppercase letter, capital letters gitu. Saya memiliki harapan juga untuk bertumbuh.
Jadi penekanan dia untuk manusia itu sangat kuat. Hmm. Dari situ nanti dia bilang prosesnya akan diperbaiki. Jadi kalau di perusahaan swasta jarang Pak orang menuntut dividen. Kayak yang namanya Satya Nadella, Microsoft, sama dengan Jeff Bezos, udahlah pemegang saham menunggu nanti di gain dari stock price yang berbeda kalau kita sehat secara cash flow, kita sehat secara client sustainability terjaga. Jadi dividen dia nomor 2 kan, nomor 3 kan. Karena ingin dia proses itu sehat dulu internally, reaching out-nya terjadi, the rest will be consequences yang mereka believe itu akan terjadi. Sehingga buat dia, management knows what to do through the people, through perbaikan proses, dan melalui reaching out ke clients itu. Sehingga dia bilang bangunan sustainability itu kalian tekankan ke arah manusianya dulu untuk diperbaiki. Itu yang harus dijaga dulu dunia yang sekarang mengalami krisis. Jadi tuntutan dia nggak begitu keras misalnya terhadap balik uangnya gitu. Dia sabar untuk melihat portofolio ini bisa dipelihara oleh top manajemennya sama board of commissioners bersama timnya untuk melihat sesuatu lebih esensial ke arah balance scorecard, competitive advantage terjaga. Once ini dapat stabil, dia akan bertarung lebih baik lagi menghadapi ekosistem atau kompetisi yang ada di luar. Apa view Pak Sabam dengan tren yang sekarang terjadi di Indonesia ya? Banyak startup itu yang unicorn tiba-tiba terkena krisis gitu ya karena certain characters lah basically gitu ya di dalam senior management. Dalam hal ini founder saya sendiri gitu loh. Bahkan ada foundernya yang melarikan diri ke luar negeri dan sebagainya gitu ya. Baik itu apapun itu industrinya, yang keuangan maupun yang istilahnya berhubungan dengan peternakan gitu kan istilahnya ya. Dan macam-macam banyak gitu loh. Nah, apa yang Pak Sabam melihat di situ? Mindset itu mungkin ya. Di Jepang itu ada perusahaan tertua di dunia Pak. The longest living company and until now masih dia hidup. Namanya Kongo-Gumi. Sudah 1400 tahun. Pemahaman saya dari research yang dilakukan itu dia bisa sustain karena satu, komunikado. Ada percakapan. Yang kedua, honesty. Dan yang ketiga, reaching out ke klien. Bahasa mereka, know your client. Dan yang keempat yang sangat penting juga saya lihat adalah power distance-nya itu diminimalkan. Tipikal Jepang itu, kalau dia pemilik sekaligus misalnya menjadi CEO, dia pakai dashi ya Pak ya. Pakai dashi, kemudian pakai jas. Tapi dia turun ke bawah. Misalnya melihat, ini kayu ini warnanya kurang pas, kurang licin. Jadi dia tidak melihat struktur organisasi sebagai suatu ladders yang harus dilalui. Tapi dia merasa bertanggung jawab, ya saya pelayannya, saya juga pekerjanya. Memang judul saya pemilik, judul saya sebagai CEO gitu. Unfortunately, di dunia startup yang saya amati di Indonesia ya, dan melihat peristiwa belakangan ini, they want quick wins. Merasa energi baru, generasi baru, entrepreneur skill umumnya juga bagus ya. Idenya bagus gitu. Tapi kalau di posture dia ke dalam suatu line of business atau satu portofolio, tidak ada yang namanya quick win. Jadi kalau kita lihat sigmoid curve ya, S-curve-nya bilang introduce sebagai tahap pertama, kemudian naik dia ke tahap grow, kemudian dia mendekati maturity, kemudian nanti dia akan tahap decline gitu. Dan pada saat dia menuju grow, dia melakukan investasi, dia akan selalu ada red belly di tengahnya itu, which is they call it, udah pasti ada krisis gitu. Nah, apakah tangguh generasi muda kita sekarang untuk menghadapi krisis? Pada saat yang sama,
mindset hati pikirannya itu berpikir quick win apa yang dia dapat. Jadi dia berharap ada laba. Kalau laba berarti ada bonus, ada pembagian tancim lah misalnya kan. Which is good kalau proper kita melihatnya dari sisi revenue di book dengan baik. Which is di-recognize, berarti barang sudah tiba atau jasa sudah diberikan, invoice sudah jalan, inilah yang disebut sebagai proper revenue recognition. Dan asosiasinya adalah any cost related dalam perolehan ini dipasangkan sehingga kita punya margin yang reasonable, margin yang wajar. Jadi kalau pikiran pertamanya datang dengan berpikir percentage daripada net income yang saya create adalah basis laba, atau kadang-kadang kan ada yang ngambil dari EBITDA juga Pak, dari gross margin kan, I want to have it now gitulah. Itulah quick win-nya dia gitu. Sehingga kalau dikunci dengan cash flow, dia akan mulai lupa ini mengenai margin ini gitu. Oh ternyata ditunai gitu ya. Tapi karena generasi muda itu melihatnya, I want to have it now, I want to have bonus now, sebagai tanda bahwa dia sudah berhasil. Dibagilah itu ke bawah, dibagilah itu ke jajaran manajemen sama boardnya, and then they forgot bahwa esensinya adalah perusahaan itu harus once introduce, grow, dia menghasilkan cash flow, menghasilkan margin. Saya melihatnya mereka nggak sabar, Pak. Ya. Tapi banyak dari mereka itu memang belum profitable ya, Pak. Jadi mereka itu kan punya indikator performance yang agak berbeda gitu. Baik dalam bentuk gross merchandise value misalnya gitu kan. Terus valuation, dan valuation ini kan tricky banget ya, tergantung siapa yang ngelihat kan kalau valuation itu kan. Dari investor ngelihatnya berbeda, dari employee yang dapat share itu juga berbeda juga gitu loh. Sustain nggak sih sebenarnya model kayak begini in the long run gitu loh? Atau karena memang saat ini kan ada juga yang bilang bahwa holiday-nya sudah over karena era dana murah itu udah berakhir gitu. Dibilang begitu juga gitu loh. Satu tadi kita bicarakan krisis ya Pak ya. Krisis berubah dari V menjadi long U, berarti yang namanya resources itu sebenarnya less and less dia menjadi limited. Dengan demikian kalau kita bawa misalnya ke product life cycle atau service life cycle, atau kalau kita bawa ke konsep sigmoid curve, rata-rata masa normal untuk kita misalnya meran satu usaha dalam konteks stage 1 introduction, that can be 5 years. Growth itu 5-10 tahun, berarti udah 15 tahun. Maturity, how long you sustain level maturity, persaingannya makin kuat. Mungkin 3-5 tahun, berarti 15 tambah 5, 20 tahun. So, artinya, don't expect within 5 years you will produce profit. Rasanya nggak mungkin. Market segment yang mana yang bisa menghasilkan itu? Kecuali you dump the pricing ya, suddenly people rush to your service, to your product, and then they buy. Tapi kalau lo merefer ke pertanyaan Bapak tadi, sustain atau enggak? Shifting preference klien itu sekarang cepat Pak. So many choices in our surrounding. Sehingga dia bilang, once pada pricing saya dapat sebagai decision making factor untuk saya membeli, dia akan mencari lagi, I want quality katanya kan. Bukan hanya enak sesaat makanan itu, tapi berkualitas karena sense mereka misalnya terhadap kesehatan sudah makin baik. Sehingga competitive advantage yang perlu dibangun oleh startup tadi itu, yang tadinya pricing, akan perlu ke quality, akan perlu misalnya fitting to the clients atau customers preference. Berarti udah 3 yang perlu dipelihara. Jadi nggak mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini bisa dia bangun. Jadi dia harus lebih sabar. Profit itu mungkin bisa di year 10. Berarti dia punya capital itu harus bagus. Dan di samping itu, kalau misalnya satu produknya itu udah nggak sustain misalnya 2-3 tahun, dia akan shift ke produk yang berbeda, butuh capital yang berbeda. Jadi mengajak kawan-kawan yang generasi muda harus sabar. Analisa portofolio, analisa cash flow, analisa profitability, matriks itu dengan reasonable,
semuanya akan dibawa ke arah fundamental. Bisnis itu harus wajar. Diskusinya kewajaran. Kalau kita promise sesuatu yang reasonable, orang melihatnya, make sense ya gitu. Once orang bilang nggak mungkin, ya benar nggak mungkin. Berarti perlu ada dialog di dalam kita ini benar atau nggak nih berbisnis di sini, sustain atau tidak. Katakan dia bikin nanti bisnis canvassing yang 9 box itu ya, dia akan berbicara yang pertama itu saran saya, purpose kita apa sih sebenarnya, tujuan kita apa, partner kita apa, kemudian channel-channel yang harus kita lalui. Purposely ini harus dilakukan Pak, harus digambar, harus dibawa ke flip chart itu, dan masing-masing mengexercise. Nggak bisa ini sebagai bangunan yang datang dari atas sebagai instruksi, kemudian untuk dilaksanakan orang bilang, I do what you instruct me to do. Tapi umumnya dia nggak sustain. Baru nanti ke bawah itu box yang ke-8 sama ke-9 itu, posture revenue cost yang relatively wajar. Tidak di window dress dia, di-create seolah-olah bisa. Kan kasihan yang ngasih funding kan Pak ya? Iya betul. They entrusted the money because they see, I trust you to handle this money because you have entrepreneurship, you have skills, you have acumen gitu. Iya. Ini menarik juga saya lihat ya Pak ya, karena ini mungkin dari kapasitas Pak Sabam sebagai komisaris independen. Karena beberapa dari startup ini founder sekaligus merangkap sebagai CEO. Dan at the same time mereka juga istilahnya yang drove the company down loh, gitu istilahnya gitu ya. Ya terlibat ya allegation-nya kan penggelapan dana dan sebagainya gitu. Itu tricky ya, maksudnya kalau Pak Sabam jadi komisaris independen dalam situasi gitu gimana ya berhadapan dengan CEO tapi juga founder at the same time. Kita butuh entrepreneur skills. Kita butuh SME, itulah yang digalakkan oleh pemerintah yang katanya menginvolve 60% SME terlibat di dalam pasar tenaga kerja di Indonesia. Jadi kita bilang terima penyerapan kasih tenaga kerja ya. Penyerapan. Kita berterima kasih ke mereka terlibat di situ. But eventually, if I were independent commissioner di situ, saya akan bicara mengenai purpose. Why we are here. Sebaiknya sih pelayanan. You chip in the capital, the equity untuk pelayanan. Sehingga konsep dasar yang saya lihat seperti di Kongo Gumi itu adalah sacrificing pada akhirnya Pak. Jadi kalau dia sacrificing, owner sekaligus CEO ready to lose the money. Within 5 years, within the cycle daripada produk atau jasa yang mau ditawarkan itu gitu. Jadi sebenarnya itu uang untuk dikorbankan, siap untuk rugi gitu. Sehingga buat dia adalah saya naruh portofolio saya di saham, money market, yang ini dalam rangka entrepreneurship. Kata-kata itu menjadi membantu masyarakat Indonesia, membantu pemerintah Indonesia. Kalau bicara mengenai purpose, itu ideal, tapi akhirnya kan kita ingat juga lah Pak ya, kalau kita udah diberikan rahmat karunia sama Yang Maha Kuasa di dalam kehidupan yang amanah ini, kita hidup, dilahirkan, dipercaya untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu kepada lingkungan kita yang sedang membutuhkan. Super idealis, you may say that Pak, tapi kita melihatnya misalnya berapa miliar manusia di dunia ini not even able to make ends meet, makan 1 kali dalam 1 hari. Kalau kita picture hidup kita yang amanah, betapa misalnya rahmat karunia itu udah banyak untuk kita, sehingga waktunya kita kalau disebut owner sebagai CEO, usually those who have capital, those who have equity, berkorbanlah kita sedikit untuk lingkungan kita, masyarakat kita. Dia ready dengan purpose pelayanan. Itu yang saya ingat dulu dari salah satu startup kan yang bilang kan, dia iba dengan lingkungan yang miskin di sekitarnya. Ide dasar dia gitu. Sehingga bagaimana menjaga idealisme ini, purpose ini tetap terjaga dalam range misalnya dengan sampai 5 tahun. Memang betul kata orang, kalau kita chip in,
supposedly revenue growth, tapi juga costingnya terjaga, dia dapat bottom line, dia dapat cash flow. Betul. Tapi kalau kita sebagai owner, sebagai Gus juga sebagai C-suite di dalam company tersebut, berarti dia mampu sabarlah menunggu masa 5 tahun, dia meng-hire orang, terjadi employment, dengan terjadi employment rahmat karunia semakin di-generate lebih banyak lagi. Saya yakin Yang Maha Kuasa itu akan memberikan kesempatan untuk mereka berkarya untuk menghasilkan laba, menghasilkan cash flow, karena kita harus ingat perjalanan kita adalah dalam rangka amanah itu juga. Artinya nggak salah Pak, owner, CEO masuk, tapi kalau dia masuk ke purpose yang ideal, saya yakin mereka juga akan bagus. Karena orang-orang yang masuk juga entry level ini yang dari S1, S2, atau yang dari program D3 misalnya, mereka punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas ada. Dia akan melihat kapital itu sebagai membantu saya, otak dan pikirannya akan membantu si pengusaha tadi untuk juga bertumbuh, sama-sama membicarakan portofolio apa yang sehat untuk dibangun dalam rangka sustain ke depan. Umumnya muncul Pak ide-ide bagus itu. Once dia diizinkan terjadi dalam suatu entity perusahaan, saya yakin dia akan terpelihara sebagai suatu bangunan yang akan tetap berjalan. Di antara perseverance-nya, perjuangannya, kerikil-kerikil yang terjadi, dia akan tetap bisa hidup dengan baik. Karena nature-nya kalau dia udah dibentuk sebagai korporasi, kata-kata korporasi itu kan datang dari Greek kan, corpus katanya, kumpulan makhluk gitu. Makhluk kalau dia berkomunikasi, berkolaborasi, dia akan dapat amanah, kepercayaan untuk meran itu sebagai suatu kumpulan manusia ini akan bisa menciptakan suatu ide-ide baru dalam rangka membuat portofolio itu portofolio yang sehat dan dia sustain ke depan. Oke. Pak Sabam, ada pesan nggak kalau misalnya ada orang gitu ya, mungkin eksekutif gitu ya, mungkin sudah mencapai puncak gitu ya, terus ingin berkarir jadi komisaris, apa sih yang harus dipersiapkan Pak? Posisi komisioner sini unik ya. Oversight, itulah the beginning story-nya ada komisaris. Owners nggak memiliki waktu dalam rangka agency teori itu untuk melakukan pengawasan. Per definition di agency teori itu karena ada moral hazard dari management. They don't involve every day dan dia bilang saya nggak punya waktu. Terjadi moral hazard and then I hire ambassador saya, komisaris dalam rangka pengawasan per se gitu. Nah, nature manusia, manajemen umumnya nggak suka diawasin. Dia ingin mencari partner untuk dialog. Sehingga sekarang kombinasi yang bagusnya itu oversight plus advisory. My partner to discuss about purpose, to discuss about balance scorecard, to discuss about sustainability, performance kami, kompetisi, dalam rangka menajamkan misalnya competitive advantage. Rekomendasi saya singkat, ambillah dua ini, oversight sekaligus advisory, but put your heart and mind heavier ke arah advisory. Once advisory-nya jalan, manajemen akan melihatnya sebagai sahabat saya, my partner, my buddy. Unsur di dalamnya itu sebenarnya turunannya itu oversight menjadi indirect gitu. Karena once menjadi sahabat, dia akan melihatnya sebagai direktur saya yang lain gitu. Nanti komisaris nggak datang lagi misalnya hanya 1 kali 3 bulan atau 1 kali 4 bulan teken-teken dan bertanya misalnya ke manajemen, everything is okay ya, aman ya, dapat ya ininya. Tapi dia punya keinginan setiap hari, gue telepon dulu deh CEO-nya atau CFO-nya, how is cash flow gitu kan. Dan dia nanti CFO-nya bilang, gue lagi bingung nih mengenai cash flow-nya gitu.
dia akan melakukan mentoring, dia akan melakukan coaching gitu. Dia menjadi borderless pada akhirnya. Bahwa kita menganut misalnya 2 chamber saya di Indonesia ya, BUD dan BUC, pada akhirnya dia akan mingle dan sebaiknya mingle. Kayak diagram Venn itu dia dipersatukan, pertama dia intersection-nya kecil, lama-lama dia menjadi kebutuhan. Tiap hari mungkin bisa ditelepon gitu. Sampai nanti maturity management itu dapat, sampai akhirnya nanti dia bilang, bukan lagi komisaris saya, my advisor gitu. Saya kira itu akan menjadi jauh lebih efektif, tapi put your heart ke arah advisory. Umumnya kalau komisaris itu akumennya tinggi gitu. Artinya kalau kita akumennya tinggi atau ingin kita mendapat akumen yang bagus, bisnis akumen yang bagus, belajarlah problem solving, belajar decision making, belajar cash flow, belajar mengenai growth mindset. Whatever management learn, then we have to learn, then we become connected, we become one. Oke. Menarik Pak, that's very insightful. Thank you Pak. Iya. Ya selama ini kan kalau kita dengar ya komisaris ya oversight ya. Jadi mungkin lebih sebagai watchdog gitu ya. Monitor ini kerjanya udah bener atau belum gitu. Sehingga hubungannya menjadi relatively garing kan. Komisaris betul. sudah datang nih. Mereka akan nanya ini, maka apakah ada fraud di kita ya? Janganlah ya kan. Building trust yang menjadi kuat, dan itu biasanya dapat bukan dari oversight tapi dari advisory. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Sabam. Yes, sir. Pak Sabam kan ngajar nih, dosen gitu lah. Apa pesan Pak Sabam untuk anak-anak muda sekarang? Apalagi dengan apa yang kita lihat sekarang gitu ya, yang lagi ramai itu kabur aja dulu gitu ya. Indonesia gelap apa segala macam gitu lah. Sedangkan Pak Sabam kan istilahnya yang ngajar anak-anak muda ini. What's your message to them? Mudah-mudahan kabur aja dulu, temporary move Pak ya. Later they realize ini adalah a bit disconnect kita dengan pembuat kebijakan for a while, tapi eventually let's talk ya kan. Karena ini ada miscom kalau menurut saya gitu antara sender of the message and listener-nya gitu. Kata per kata mungkin belum dielaborate sedemikian rupa. What I meant sebagai misalnya efisiensi dengan memotong anggaran, termasuk tukin misalnya kan untuk kawan-kawan kami dosen gitu. Tapi kalau itu dipahami sebagai suatu, our country currently in crisis. We need to do something untuk free cash flow kita membaik dulu. Once we reach stability, kita akan kembali lagi kepada posture yang semula, dijelaskan dengan sepenuh hati gitu. So what I tell my students, kebetulan pelajarannya sekarang strategic management and leadership. Dulu judul pelajaran itu Pak, strategic management gitu. Technical business process yang harus dipahami secara akumen oleh top management. Sekarang ditambah dengan leadership, ada unsur ethics di dalamnya gitu. Nah, jadi message always, kawan-kawan, saya menyebutnya kawan-kawan ya, bukan murid ya. Once dia murid, kita berada pada ruang yang berbeda. Yang kedua, melepaskan diri, ini bukan education process. Kalau education process, persepsi dia adalah you give me something, I receive. Yang terjadi adalah learning process, pertukaran. Jadi, saya dengan murid saya berada pada titik yang setara. I learn from them as well. Kalau kita bilang, saya mau belajar dari kalian, in the beginning they are surprised. Bukankah Bapak, guru kami belajar dari Bapak? Enggak. Saya lagi belajar dari kalian, kalian belajar dari kalian. Kita berada pada titik yang seimbang gitu. Sehingga dia berani bercerita. Dia berani memberikan pendapat, dan even dia berani untuk able to say no. Pak Sabam, I don't agree with you. Which is saya senang, berarti blind spot saya diobati oleh murid-murid saya. Penekanan yang ketiga, dunia ini adalah bola 360 derajat. Your perspective is true as long as you have reason. Jadi kalau kamu menyatakan, sorry Pak Sabam, saya nggak setuju, saya mengkritik Bapak. Kemudian dia berhenti, saya bilang, I don't respect you.
when you criticize me, give reasonable reason why you criticize me. Berarti dia harus elaborasi gitu. Nah, jadi dengan elaborasi terjadi exchange. Aku beruntung sebagai dosen, honornya mungkin nggak sebagus sebagai komisaris, tapi the lesson learned that I got is heavy, deep dari murid saya. Terjadi dialog di kelas itu, dan akhirnya pesan saya ke mereka, Indonesia needs you. Satu dalam konteks leadership, satu dalam konteks strategic management process, karena kita butuh transformer, kita butuh yang ahli di restrukturisasi dan juga di turnaround. Akhirnya dia dibanggakan ya, oh saya memiliki peran ya, walaupun jabatan saya assistant managers atau managers, tapi dengan learning process yang terjadi, saya ternyata punya pride, saya dianggap mampu saya untuk masuk atau terekspos ke hal-hal yang strategik. Jadi sebagai ekstensinya, kawan-kawan BOD, top management, komisaris di perusahaan, manfaatkanlah tim Anda even pada level supervisor, assistant managers atau managers, kapasitas-kapabilitas mereka itu sangat bagus. Mereka mampu gitu. Karena mereka dengan saya sebagai ex-BOD, sebagai komisaris, mampu dia berkolaborasi, mendiskusikan hal-hal yang strategik. Dia hanya perlu diberikan opportunities to be exposed kepada hal-hal itu. Umumnya murid saya nggak lagi melihat sebagai IPK sebagai produk akhir yang akan dia cari ke sekolah itu gitu. But what I learned bersama-sama dengan lecturer saya yang bisa saya bawa sebagai legacy, sekaligus nanti saya tanamkan lagi di company tempat dia bekerja, sehingga dia multiplier impact-nya itu menjadi lebih powerful, karena bukan IPK-nya yang dibawakan ke kantornya sebagai lesson learned, tapi learning process dalam rangka transformasi, restrukturisasi, turnaround. Dan kalau 3 itu sudah dapat, karena pelajaran itu case base dari Harvard itu sangat bagus, dia akan bisa melakukan hal-hal yang sangat fundamental sekaligus signifikan di korporasi atau institusi di mana dia bekerja. Sekian. Wah, keren Pak. Thank you, Pak. Ya, semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan manfaat, dan saya yakin akan banyak sekali manfaat. Pesan dari Pak Sabam sebagai komisaris, sebagai dosen ya, pernah jadi CEO juga gitu loh. Tapi yang pesan terakhir itu saya rasa itu sangat ini ya, sangat powerful ya. Thank you, Ya. Dan itu harus diresapi dan dipraktekkan bukan hanya oleh C-level atau pimpinan, tapi juga yang The whole junior manager, junior leadership gitu loh. Yes, Pak. That in you can change. Yeah. You can change the company, you can change the country. They can make a difference. They can make a difference, Yeah. tapi it's a matter of time lah ya. Semua itu ada proses. Iya, Pak. Mudah-mudahan menginspirasi dan Saya yakin, Pak. Ya, membuat satu perubahan dari podcastnya Bapak ini didengarkan banyak orang. Setelah itu nanti lanjut. Iya. Bapak nanti mengundang generasi yang lebih muda lagi. Iya. Trust me, Pak. Iya. They have ideas and capital ideas untuk membuat perubahan di Indonesia. Sure. Gitu. Iya. Thank you Pak Sabam. Thank you Pak Teman-teman. Enrico Sarin. Ya, silahkan mengikuti menonton sampai selesai, share, like, dan subscribe Dunia Pro supaya kita bisa terus berproduksi dengan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih.